dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, yang selalu nyata dan selalu ada untuk setiap kami anak-anak-mu. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu itulah yang akan membuat kami terus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah Engkau Roh Kudus, layakkan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan membacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, saya percaya seringkali kita ini dalam menghadapi suatu pergumulan, permasalahan, kita ini seringkali merasa tertekan. Ya, pasti di antara kita semua pasti mempunyai persoalan, permasalahan, dan seringkali kita ini dalam menghadapi permasalahan yang ada, kita merasa terhimpit. Kita merasa sendirian, kita merasa kurang akal, harus bagaimana lagi? Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kok masih kurang lagi seperti itu. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tetapi seringkali kita berpikir, Tuhan aku sudah enggak kuat karena pencobaan ini terlalu berat. Persoalan ini terlalu banyak, terlalu memeras tenaga, memeras pikiran. Sehingga kita merasa sudah enggak bisa lagi. Kita merasa kita sudah mentok, sudah enggak kuat lagi. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah setia, tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan Allah kita, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dan saya dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan. Tapi seringkali kita hanya berpegang pada awalan saja, bagian A atau bagian B. Tetapi kita enggak baca 1 Korintus 10 yang bagian C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sudah dikatakan Alkitab ini adalah firman yang hidup. Allah kita adalah firman yang hidup. Alkitab ini ya dan amin. Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang memegang janji firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Dan firman-Nya pasti digenapi. Firman Tuhan katakan saat kita dicobai, Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Tuhan dengan jelas katakan bahwa Ia, Allah kita, akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Karena itulah dikatakan Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Amin. Saudara, kita harus ingat, kita harus pegang itu. Tapi seringkali kita melupakan hal itu. Seringkali kita merasa aku sudah habis akal, aku harus bagaimana lagi. Nah, saudara, ayo kita harus ingat bahwa Allah kita itu setia. Bahwa kita harus pegang janji firman-Nya bahwa Allah sudah menyediakan jalan keluar untuk kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Jalan keluar mana? Kelihatannya enggak ada sama sekali. Nah, kita harus ingat
bahwa di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, saat kita mengalami permasalahan, pergumulan dan sebagainya, yang menghalangi kita ini seringkali ketakutan kita. Sehingga kita sudah nggak bisa berpikir lagi, kita sudah mentok duluan, kita sudah lupa dengan ayat firman Tuhan, kita merasa ini sudah batas, di luar batas kemampuanku. Kita lupa kalau kita ini sudah dikasih Tuhan jalan keluar. Yang penting adalah jangan takut. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, bukan roh ketakutan. Jangan takut untuk menghadapi masalah. Memang kita jangan cari-cari masalah, saudara. Tetapi saat masalah itu datang, kita jangan takut. Itu yang Tuhan mau yang pertama. Jangan takut, hadapi masalahmu. Amin. Engkau merasa aku tertekan dengan keluargaku. Engkau merasa aku tertekan dengan dosenku, dengan guruku, dengan segalanya. Saudara, ingat firman Tuhan. Jangan takut, karena saat engkau mengalami ketakutan yang luar biasa, itu akan membuat engkau tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu akan menekan segala kekuatanmu. Karena itu firman Tuhan ingatkan bahwa Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa kok harus dibangkitkan? Dikatakan roh yang membangkitkan. Nah, karena Tuhan tahu saat kita mengalami permasalahan cenderungnya kita takut, cenderungnya kita khawatir, cenderungnya kita gentar, cenderungnya kita mudah menyerah. Karena itu Tuhan ingatkan bahwa Allah yang kita sembah sudah memberikan kepada kita roh yang bukan takut, tetapi roh Allah yang berkuasa, yang dapat membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kekuatan kita. Jadi kita ini bisa kuat dalam menghadapi permasalahan. Jadi kita ini bisa kuat dalam menghadapi persoalan. Persoalan 1 belum selesai, persoalan 2 datang lagi, persoalan 2 belum selesai, persoalan 3 datang lagi. Nah, jangan takut saudara, karena firman Tuhan dengan jelas katakan, Allah enggak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi yang diberikan adalah roh kudusnya, roh yang dapat membangkitkan kita lebih lagi. Ya, jadi kita harus tahu bahwa roh Allah itu sudah diberikan untuk kita. Ya, dan roh Allah ini harus kita karyakan. Karena roh Allah yang dapat membangkitkan kekuatan kita, yang dapat menolong kita, sehingga kita muncul lagi kekuatan kita, muncul lagi pengharapan kita. Amin. Ya, jadi dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, seringnya kenapa tadi saya katakan, kenapa kok harus dibangkitkan? Nah, karena seringkali kita lupa saat menghadapi permasalahan. Seringkali kita merasa menyerah, sudah putus asa. Capek saya. Nah, kenapa kok harus dibangkitkan? Seringkali kita dalam menghadapi permasalahan, persoalan, kita memakai kekuatan kita sendiri. Itulah yang membuat kita akhirnya capek. Itulah yang membuat kita akhirnya sudah mentok, capek saya. Permasalahan 1 kita hadapi, wah kita masih kuat. Datang persoalan 2, kita masih kuat. Akhirnya datang ketiga, kita capek, gak kuat lagi, menyerah. Nah, tapi kalau kita ingat firman Tuhan, roh yang ada pada kita adalah lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Roh yang diberikan Allah bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, kita ini akan terus kuat. Persoalan boleh datang terus, tetapi kita akan terus kuat menghadapinya. Karena firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita,
menjadi sandaran kita, penghiburan kita. Kita harus ingat bahwa di luar firman, di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Karena itu kita harus melekat dengan firman. Kita harus melekat dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya kita berakar kuat. Kalau kita berakar kuat, permasalahan boleh datang. Tetapi kita akan terus menjadi seorang pribadi yang kuat. Amin. Jadi kita harus, Tuhan mau Roh Kudus ini yang sudah diberikan pada kita dibangkitkan. Yang selama ini kita biarkan enggak bekerja, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita mengandalkan relasi kenalan kita sendiri. Nah, usaha-usaha kita sendiri sekarang kita harus pakai firman. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia, mengandalkan relasi kenalan, enggak usah. Tapi andalkan Tuhan. Ya, Tuhan itulah yang akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menang. Nah, kalau kita memakai kekuatan yang dari Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita ini akan bisa berjalan mengatasi setiap permasalahan yang ada. Saudara, kita harus meninggalkan segala pemikiran kita yang lama. Kalau kita mau pakai kekuatan dari Tuhan, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan firman. Kita pakai pikiran firman Tuhan. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Kalau pakai pemikiran kita sendiri, kita ini terbatas, saudara. Enggak bisa. Kita pasti kalah. Karena Allah kita yang kita sembah, itu menciptakan kita ini dengan membekali kita. Dengan suatu rencana yang indah untuk kita. Jadi Allah yang kita sembah ini menciptakan kita dengan memperlengkapi kita. Nah, tapi kita enggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita ini sangat-sangat terbatas, enggak bisa. Ya, otak kita hanya sebesar bakpao. Mau bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan dunia? Enggak bisa. Karena itu tadi saya katakan, kita enggak akan bisa berbuat apa-apa, kita enggak akan bisa melakukan apa-apa, dan kita pasti enggak akan bisa menang kalau kita keluar dari firman. Ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, nah, kita ini akan dapat menanggung segala persoalan. Kita akan dapat melewati semua persoalan. Dan kita akan dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Saat persoalan itu datang, kita terus melekat dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan karena itu Tuhan katakan, Allah kita itu tidak meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dan Allah sudah memberikan jalan keluar. Nah, untuk kita dapat menanggung setiap permasalahan kita. Tetapi kalau kita keluar dari Tuhan, kita keluar dari firman, kita enggak akan mengerti apa maksud Tuhan. Dan kita enggak akan mengerti jalan keluarnya harus bagaimana. Karena itu kita harus melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, itu berarti kita ini membangun diri kita ini dari dalam. Orang kalau mau mengikut Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita ini harus bangun diri kita ini dari dalam. Jangan membangun diri dari luar, enggak bisa. Kalau kita membangun diri dari luar, yang dibangun apa? Penampilan, fitnahan, gosip,
Nggak bisa, saudara. Kita nggak akan bisa melekat sama Tuhan. Tetapi kalau kita membangun diri kita dari dalam, melekat dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Nggak cuman merenungkan, nggak cuman membaca, tapi merenungkan dan belajar melakukan firman tiap-tiap hari. Nah, itu kita membangun diri kita dari dalam. Kita melekat, belajar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Di dalam doa, kita melekat dalam hadirat Tuhan. Kita ini belajar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saat kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, dari kita merenungkan firman, akhirnya kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melekat, tertanam kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kita menjadi seorang pribadi yang kuat. Karena dunia yang kita tinggali ini enggak semakin baik, saudara. Semakin kacau balau, semakin enggak karuan. Karena itu kita perlu untuk kita ini menjadi pribadi yang kuat. Untuk kita ini melekat, membangun diri kita lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi setiap permasalahan, persoalan yang ada. Kita harus ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah kita dengan suatu tujuan yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah kita sudah memperlengkapi kita dengan luar biasa. Jangan sampai kita melupakan itu. Karena apa? Dari awal Allah merencanakan menciptakan kita. Allah itu sudah merencanakannya. Menciptakan kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Nah, menurut gambar dan rupa Allah diciptakanlah manusia. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang melata dan merayap yang ada di bumi. Berarti Allah itu melengkapi kita, enggak asal menciptakan, enggak dilengkapi, enggak. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, memikirkan yang luar biasa untuk kita. Dipikirkan yang sangat-sangat terbaik untuk kita ciptaannya. Supaya kita ini kalau ada di dunia, kita bisa mengatasi segala sesuatunya. Karena itu Tuhan sudah ciptakan kita, merancang kita ini dengan perlengkapan, dengan melengkapi kita dengan sedemikian rupanya. Ya, supaya apa? Supaya digenapi firman-Nya. Bahwa permasalahan, pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan saat kita mengalami pencobaan itu, Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk setiap kita sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara harus percaya bahwa Allah memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan hikmat yang sudah begitu direncanakan Allah dengan sempurna untuk setiap kita. Jangan kita merasa aku enggak bisa. Kalau orang lain bisa, enggak saudara. Karena Allah menciptakan setiap kita, pribadi lepas pribadi, ini dengan luar biasa kasih-Nya yang begitu indah. Setiap pribadi lepas pribadi itu Allah sudah merencanakan rencana-rencana yang indah. Rencana-rencana yang besar untuk setiap pribadi, untuk setiap engkau dan saya. Saudara, kita harus ingat bahwa Allah kita ini Allah yang bertanggung jawab. Tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia memperlengkapi kita dengan akal budi. Sehingga kita bisa melakukan yang lebih lagi. Di luar batas kemampuan kesadaran kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pernah saudara. Saya ini takut dengan tikus. Nah, suatu hari
Waktu itu saya masih kecil saudara ya. Suatu hari di rumah saya ini ada seekor tikus yang keluar dari kolong meja gitu saudara. Saking takutnya saya itu bisa lari kenceng. Nah padahal saya itu bukan seorang pelari yang kenceng. Tapi saya itu bisa lari kenceng karena takut dikejar tikus. Enggak cuma lari aja, saya bisa langsung lompat di atas meja. Nah, padahal saya bukanlah orang yang bisa langsung gampang lompat-lompat meja seperti itu saudara. Meja makan saya saat itu termasuk cukup tinggi. Karena rumah orang tua saya itu termasuk rumah yang kuno. Jadi peralatannya juga tinggi-tinggi gitu saudara. Saya bisa lari kenceng, langsung lompat gitu saudara. Nah, saya merasa, setelah untuk menghindari tikus yang ngejar saya kan takut. Nah, saat itu saya setelah sambil teriak-teriak akhirnya tikusnya pergi. Datang papa saya, datang mbak saya untuk bantu ngusir ya. Saya tuh juga mikir-mikir sendiri, kok bisa ya saya ini bisa lari kenceng sambil langsung lompat di atas meja, kok ya enggak kepleset, kok enggak jatuh seperti itu ya. Nah, saya enggak berpikir saya bisa. Padahal kalau pelajaran olahraga disuruh lari, saya ini malas sekali. Saya bisa nomor terakhir, kalau muridnya 30, saya paling nomor 28, nomor 2 dari belakang. Nah, tapi saat menghadapi tikus, saya bisa lari kenceng langsung lompat. Nah, itulah yang saya katakan, Allah itu memperlengkapi kita tanpa kita sadari. Nah, saya bisa loh ternyata lari sekenceng itu, saya bisa loh ternyata lompat setinggi itu. Nah, saudara, kadang saat kita menghadapi suatu permasalahan, kita hanya terfokus dengan permasalahan kita. Kita lupa bahwa Allah kita memperlengkapi kita dengan luar biasa. Sehingga kita bisa menanggung segala permasalahan. Saudara, mari kita kembali kepada firman. Ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saat kita menghadapi sesuatu, jangan takut. Tapi bangun dirimu, bangun lebih lagi, melekat kepada Tuhan lebih lagi. Supaya engkau bertumbuh, berakar kuat dan bertumbuh dan berbuah. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Enggak cuman di situ saudara. Dan hidupmu akan dibuat Tuhan berkemenangan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terbukti bahwa Engkau adalah Allah yang nyata bagi kami. Allah yang siap berperang bagi kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang tercurah untuk setiap kami. Engkau sudah merancangkan yang terindah untuk setiap kami. Engkau memberikan kepada setiap kami, membekali setiap kami dengan akal budi yang supaya kami mengerti. Saat kami menghadapi permasalahan, kami bisa menanggungnya di dalam Tuhan. Karena Allah yang kami sembah sudah menyediakan jalan keluarnya. Beri kami lebih lagi Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, supaya kami lebih lagi melekat pada Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi kami. Melekat kepadamu adalah kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak semua saudara untuk mengangkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan, biarlah kasih setia
dari Allah Bapa melalui putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan kekuatan, menyertai engkau dimanapun engkau berada saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa kita. Haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat Natal 2021 untuk setiap saudara semua, dan biarlah melalui Natal ini kita menjadi pribadi yang kuat, sehingga di tahun yang baru kita muncul menjadi pribadi yang teguh bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.